Gereja kami tidak jauh dari mall itu, GKI Pondok Indah. Kami gereja dengan 3 pendeta tambah 1 pendeta tugas khusus jemaat ke STFC Jakarta sebagai dosen. Kami punya 3 pendeta emeritus dan 1 pendeta dari asal Papua, tanah Papua, GKI tanah Papua, yang membantu pos kami di Parakan Salak, beserta dengan 1 tenaga pelayan gerejawi bagian musik. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Pondok Indah, saya mengucapkan salam persahabatan. Nah, ini pertama kali saya di sini, saudara, dan pagi-pagi saya disalurkan sebuah tema, percayalah kepada Allah. Menurut saudara, susah nggak sih percaya pada Allah? Susah nggak? Gampang-gampang susah. Ada yang bilang susah? Ada yang bilang susah, Bapak Ibu? Saudara-saudara? Gak ada ya? Yang kemarin berarti percaya semua sama Tuhan. Berarti khotbahnya nggak perlu nih. Kita udah percaya semua sama Tuhan. Saudara, apa sih susahnya percaya sama Tuhan? Susah menurut saya percaya sama Tuhan itu karena setiap langkah hidup kita itu seringkali terbentur dengan kasus atau kesulitan. Ada di sini menurut Bapak Ibu yang hidupnya kayak jalan tol lurus lempeng terus, ada? Kayak itu ya, begitu masuk jalan tol terus kita bisa putar-putar terus gitu ya, lancar jaya gitu ya, kemanapun kita pergi. Enggak, hidup kita bukan jalan tol, ada kerikil, ada kesulitan, ada bahkan luka. Anak muda ini sekarang sering ngomong luka gitu ya, luka batin. Bapak Ibu pernah dengar itu? Aduh, luka batin ya gitu ya. Nah, banyak kali mulai dari kecil anak-anak mengalami kesulitan. Gak apa-apa juga sih ngalamin kesulitan. Kalau dia gak pernah jatuh, dia gak pernah tahu arti hati-hati ya waktu jalan ke anak kecil usia 2-3 tahun. Nah, saudara, dalam sebuah survei, bilangan research survei di tahun 2017, dia mensurvei 4.095 orang Kristen di 42 kota, banyak ya. Dari 4.000 orang Kristen katanya, 1 dari 4 anak muda Kristen, 1 dari 4 ya, berarti kalau ada 100 ya 25. 1 dari 4 anak muda Kristen merasa ya, Tuhan tidak menolong saat dia menghadapi masalah. 1 dari 4 anak muda merasa Tuhan tidak menolong saat dia punya masalah. Bapak Ibu yang 1 apa yang ketiga? Merasa Tuhan tidak menolong saat ada masalah. Bapak Ibu yang 1 yang merasa tidak Tuhan menolong, atau yang 3 merasa Tuhan menolong? Yang 1 ya Pak. Wah, berarti Bapak anak muda juga nih. Kan 1 dari 4 anak muda, berarti anak muda yang 1 itu menua dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak menolong. Gitu kira-kiranya. Nah, Bapak Ibu, 1 kali ini adalah 1 orang ibu kulit hitam di Amerika. Dia hampir ditangkap oleh polisi karena dia mencuri 5 butir telur di supermarket. 5 butir telur di supermarket, dia curi. Jadi polisi datang ke dia dan mau tangkap dia di rumahnya. Pada waktu datang dan mau tangkap, polisi baru tahu bahwa dia punya anak-anak dan alasan dia mencuri 5 telur karena 2 hari keluarga itu tidak makan. Bapak Ibu ditangkap apa enggak? Kira-kira kalau Bapak Ibu polisinya ditangkap apa enggak? Tangkap enggak Pak? Jadi polisinya ditangkap enggak? Bu? Curi loh ini. Tangkap ya? Nah,
Berbedanya si William ini, polisi yang bertugas, tidak menangkap. Dia akhirnya melepaskan helm dan membiarkan dia bebas. Lalu besokannya, dia malah datang ke rumah itu membawa beberapa kantong plastik isi makanan. Terus Helen bilang gini, aduh terlalu berlebihan ini kebaikan kamu. Lalu William menjawab begini, kadang tanggung jawab kita pada kemanusiaan itu harus lebih besar daripada sekedar pada hukum. Jadi rupanya ini bukan masalah salah atau benar Bapak Ibu. Ini masalah kemanusiaan atau menegakkan hukum. Kalau tadi benarlah Bapak Ibu bilang salah ya ditangkap, betul. Tapi perjalanan hidup kita seringkali bukan masalah salah dan benar kan. Tapi ini mau belain orang yang lagi kesulitan atau menyalahkan dia. Sama Bapak Ibu, kayak saya punya anak saya umur 20 tahun. Waktu dia kecil, ini kan mama sibuk ya, ke gereja, terus Bapak Ibu saya tuh dari kecil, dari anak saya bayi lahir sampai anak saya umur sekarang ini, saya ya kerjanya setiap kecuali pandemi ya, itu di gereja terus. Nah, saya ketemu dia tuh paling 1-2 jam sebelum dia tidur malam. Saya cuma punya pilihan. Kalau dia, wah dia berulah, dia marah, dia nggak sopan sama saya mau marah. Atau saya mau peluk dia pada waktu menjelang tidur. Sebab ini nggak nyambung. Kalau dimarahin, pasti dia nggak mau dipeluk. Kalau nggak dimarahin, dia lakukan yang salah. Wah itu tidak mudah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebayangkan Tuhan yang mencintai kita juga mengalami ketidakmudahan menghadapi kita ini. Sama seperti Israel mau disayang, tapi bandelnya campur. Nah inilah perjalanan kita dan Israel sepanjang hidup mereka. Apa yang kita pelajari, Israel ini jalan kanan gurun, terus kelaparan, marah-marah, terus bilang Tuhan gak nolong saya, ya, nuduh Tuhan nih, kita ya, nuduh Tuhan, Tuhan gimana? Tuhan tolong saya, udah doa 2 tahun tapi kok belum dijawab gitu ya. Nah, terus setelah udah lemes, udah gak berdaya, Tuhan datang dan menolong. Lalu baru percaya. Itu baru 1 kali ya. Israel jalan lagi. Masa bodoh, bikin kuil, bikin sapi dari emas gitu ya. Terus wah, masalah lagi, berteriak lagi sama Tuhan. Tuhan tolong. Udah gak berdaya, Tuhan datang menolong, baru percaya lagi. Nah ini namanya pola hidup orang Kristen. Ngalamin susah dulu, teriak-teriak, nggak berdaya, baru Tuhan datang tolong. Nah jadi saudara-saudara ada di tahap mana nih? Ngalamin susah, lagi teriak-teriak belum Tuhan datang menolong, atau saudara sudah percaya sama Tuhan? Kalau kita belum percaya, berarti kita belum ngalamin proses 3 ini ya. Nah, bagaimana caranya ngalamin proses 3 ini? Ternyata orang Israel dan Elia yang kita baca pada pagi hari ini gak cuma ngalamin kesulitan Bapak Ibu. Dia ngalamin kesulitan waktu ikut Tuhan. Nah ini nih, kalau mencuri ya ditangkap. Kalau nggak ikut Tuhan, ngalamin kesulitan. Tapi ikut Tuhan juga bisa ngalamin kesulitan. Jadi kita pilih mana nih? Gak ikut Tuhan, ngalamin kesulitan, atau ikut Tuhan, ngalamin kesulitan. Nah, saya memilih nomor 2, yaitu tetap ikut Tuhan, pastinya ada kesulitan, tapi berseru kepada Tuhan. Bedanya sama orang yang tidak ikut Tuhan,
Begitu dia belum dijawab sama Tuhan, dia pergi tuh, dia tinggalin Tuhan. Dia bilang Tuhan nggak baik sama saya. Pertanyaannya gimana supaya dalam kesulitan saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong. Nah, ini gak bisa saya dalam satu khotbah ngajarin Bapak Ibu. Tapi yang penting dalam bacaan kita Elia dan bangsa Israel, waktu mereka datang kepada Tuhan berseru kepada Tuhan minta tolong, sebelumnya itu dia lagi ikut Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, kalau kita nggak pernah ikut Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, kita nggak bisa percaya sama Tuhan. Percaya dulu deh, gitu ya, kayak seorang anak yang disuruh lompat sama bapaknya, lompat aja ke sini waktu di kolam berenang gitu ya, bapaknya bilang, lompat aja, aku takut masuk kolam nanti saya kelelep, nggak apa-apa lompat dulu aja. Nah, orang filsuf bilang namanya lompatan iman. Lompat aja dulu, lompatan iman, karena apa tahu ada Tuhan di situ. Ada orang tua saya di situ, maka saya berani lompat ke kolam berenang. Kalau Bapak Ibu berani melompat, lompat bareng-bareng yuk. Ya. Atau kadang-kadang juga lompatnya sendiri. Itu lompatnya percaya yuk Tuhan baik. Nah, melompat itu kita mesti yakin punya siapa. Waktu seorang anak lompat ke kolam berenang ada ayahnya atau ibunya, dia tahu itu ayah dan ibu saya bisa dipercaya. Tapi saya belum mengalami. Nah, mari saudara, sebelum kita alami kesulitan yang lebih banyak lagi, kita percaya dulu dari awal. Jadi awalnya mesti yakin dulu. Oh, saya punya Tuhan. Katanya, baru kata orang ya, kalau Ayub bilang, hanya kata orang aku mendengar tentang Tuhan. Mari kita survei. Kata orang Tuhan itu apa, Bu? Kata orang Tuhan itu apa? Baik. Kata orang Tuhan itu apa, Pak? Setia. Kata Tuhan orang itu apa, Pak? Penolong. Kata Tuhan orang itu apa, Bu? Penuh kasih. Nah, kita percaya ternyata dulu. Katanya Tuhan itu penuh kasih. Ini saya lagi menderita Tuhan. Tolong dong, saya pengen ngalamin kasihnya Tuhan itu, bukan kayak kata orang. Itu dialami oleh Ayub. Sehingga kalau belum membuktikan Tuhan itu penuh kasih, tungguin terus. Tungguin terus sampai Tuhan memberikan mujizatnya seperti Tuhan memberikan pada Elia. Dan kapan Tuhan kasih, nih Bapak Ibu, dalam cerita Elia, kapan Tuhan kasih roti bakar dan tebi isi air? Kapan? Bapak Ibu menyimak cerita Elia, kapan Tuhan memberikan roti bakar dan tebi isi air? Kapan? Pada saat dia tidur. Bukan pada saat dia melek dan marah-marah. Tidur itu tanda apa Bapak Ibu? Tidur itu tanda tidak berdaya. Tanda tidak berdaya. Waktu Helen mau ditangkap polisi, dia tidak berdaya karena dia mencuri. Dia pasti masuk penjara. Dia tidak berdaya. Tuhan tahu. Dalam tidak berdaya, berteriak pada Tuhan dan Tuhan turun tangan. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Prinsipnya itu aja. Nah kalau kita doa, kita benar-benar angkat tangan ya. Atau malah ngancam Tuhan. Awas ya Tuhan. Kalau nggak kasih, saya nggak gereja, nggak bisa lagi. Kalau kita masih mengancam Tuhan, berarti masih melek, belum tidur. Tidur itu tanda kita berserah dan tidak berdaya. Tidak berdaya. Saat tidur, orang mau maling datang, mau dipukul orang, mau dipukul anaknya pun dia kalah. Tidak berdaya kan? Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita tidak berdaya. Kita angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Jadi
percaya sepenuhnya kepada Tuhan, itu seperti orang tidak berdaya. Seperti murid-murid di tengah-tengah pantai, tengah lautan mengatakan, Tuhan, tolong kami binasa. Tunggu aja. Anak Tuhan pasti dapat jalan keluar. Perjalanan hidup saya bergereja dan menjadi pendeta hampir 19 tahun itu penuh dengan ketidakberdayaan. Saya ingat setiap kali saya berdaya Bapak Ibu, saya masuk ke gereja, duduk sendirian berdoa di gereja. Mudah-mudahan kayaknya udah gak ada jalan keluar. Duduk di situ, berdoa di situ, Tuhan minta satu, kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, saat tidak ada jalan keluar, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Kita sakit belum tentu sembuh. Kita nggak punya duit belum tentu dapat kontrak. Kita nggak punya makan belum tentu ada yang kasih roti bakar seperti Elia. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kasih yang sejati. Dan itulah yang diberikan oleh Dia pada siapa yang meminta. Saya mengalaminya. Apakah saudara ingin mengalami? Tuhan memberkati. Amin.